Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Khorima, NIM 10519110473 dari Fakultas AI, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pengajaran, yang dimana tugasnya ialah menjelaskan materi dalam bentuk video. Nah, baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hikmah dari haji dan umroh. Nah, mungkin di sini teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan kata haji dan umroh. Nah, baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama-tama di bagian pendahuluan. Nah, haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, umat Islam harus melaksanakan perjalanan dari rumah masing-masing menuju ke Baitullah. Nah, kemudian pengertian haji. Kata haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-hajju, berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' atau terminologi, haji adalah berziarah atau berkunjung ke Baitullah Ka'bah, Makkah al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf, sa'i dan tahallul demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridhonya semata-mata. Nah, selanjutnya hukum haji. Ibadah haji hukumnya adalah wajib ain dan termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Kewajiban ibadah haji ini telah disepakati oleh ijma' seluruh ulama. Karena itu, kafir hukumnya apabila orang yang mengingkari wajibnya haji, sebagaimana salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi haji ini wajib bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama, melakukan ihram, wukuf di padang Arafah, menginap di Muzdalifah dan Mina, melempar jumroh di Aqabah, melakukan tawaf ibadah, melaksanakan sa'i di bukit Safah dan Marwah, melempar 3 jumroh, memotong rambut, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan melakukan tahallul akhir. Nah, teman-teman bisa melihat gambaran dari pelaksanaan haji berikut ini. Assalamualaikum teman baikku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Teman-teman, ibadah haji merupakan satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilakukan bagi umat muslim yang mampu. Mereka berjalan mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Adapun tata cara untuk melaksanakan ibadah haji yaitu: pertama, dengan memakai kain ihram dan niat dari penginapan. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, mabit atau menginap di Muzdalifah. Selanjutnya, melempar jumlah Aqabah sebanyak 7 kali di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu, jamaah akan bertahalul awal atau mencukur rambutnya. Setelah bertahalul awal, jamaah akan kembali ke Mina untuk menginap atau mabit. Lalu, jamaah akan kembali melempar jumlah ulah, wusta dan Aqabah. Setelah itu, jamaah akan menuju ke Makkah
melaksanakan tawaf ibadah sebanyak 7 kali. Dan dilanjutkan sa'i, yaitu berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah. Lalu jamaah akan bertahalul akhir dan diakhiri dengan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Itulah tahapan haji teman-teman, supaya kita bisa kembali ke jiwa yang suci dan bersih. Wah, Masya Allah, indah sekali teman-teman. Semoga suatu hari nanti kita bisa ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya teman-teman. Amin. Barakallahu fikum. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan umroh. Jadi, umroh adalah ibadah yang mirip dengan haji, tetapi tidak memiliki waktu pelaksanaan yang khusus seperti haji. Secara bahasa, umroh berarti berziarah, sedangkan secara istilah, umroh adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan dengan melaksanakan ritual yang telah ditentukan. Nah, kemudian hukum umroh. Berbeda dengan haji yang memiliki hukum wajib, umroh adalah ibadah yang disunnahkan. Artinya, melaksanakan umroh adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan banyak pahala. Namun, umroh ini tidak diwajibkan seperti haji. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratan lima bainahuma." Yang artinya, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi salah satu ganjaran terhadap orang-orang yang melakukan umroh adalah hal itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Nah, kemudian tata cara pelaksanaan umroh. Yang pertama ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i, dan tahallul. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian bisa melihat gambaran berikut ini. Kemudian syarat wajib haji dan umroh. Nah, syarat adalah hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan. Nah, syarat wajib haji dan umroh menurut pandangan jumhur fuqaha adalah Islam, balik, berakal sehat, merdeka, yakni bukan hamba sahaya dan mampu istita'ah, dan masuk waktu haji. Berniat haji dimulai tanggal 1 bulan Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir, hikmah ibadah haji dan umroh. Nah, ada beberapa hikmah dari ibadah haji dan umroh, yakni mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya, pengampunan dosa-dosa dan mendapatkan balasan di surga, melatih kesabaran kita dan ketahanan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menumbuhkan rasa persaudaraan sesama umat muslim, pengalaman pencerahan rohani, sarana menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itulah tadi beberapa materi atau penjelasan dari ibadah haji dan umroh. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita semua mengenai tentang ibadah haji dan umroh. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.